semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menguji data T berpasangan di aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu kita langsung saja buka aplikasi Excel terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik uji T. Nah, setelah itu semua data tersebut kita blok. Pastikan semua data terblok. Nah, kalau sudah semua data tersebut diblok, lalu kita copy terlebih dahulu data tersebut. Nah, setelah di copy, langsung saja kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, sembari kita menunggu tersebut. Nah, kalau udah seperti ini, berarti aplikasi SPSS-nya sudah terbuka. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu kita klik tanda silang yang di atas tersebut. Nah, setelah itu klik kanan. Nah, habis klik kanan kita klik paste with variable. Nah, udah keluar kan datanya. Nah, habis itu kita klik analyze, lalu klik comprehension. Nah, setelah itu kita klik Pirate Simple Data Test. Setelah kita klik yang Pirate Simple Test itu, nah setelah itu tampilannya akan, nah kalau tampilannya udah seperti ini, nanti nilai statistik yang pertama itu kita masukkan ke variabel yang pertama, dan nilai statistik yang kedua kita masukkan ke variabel kedua. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini, untuk menentukan nilainya, maka kita akan melihat pada nilai signifikannya. Kalau besar dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan pada nilai statistiknya. Kalau kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan pada nilai statistik sebelum dan sesudah adanya latihan tersebut. Nah, selanjutnya kita menguji untuk data validitas, yaitu yang pertama kita masuk ke Excel lagi, kita klik yang home, kita klik data validitas variabilitas. Nah, pada data ini kita klik yang kepercayaan terlebih dahulu. Nah, data dari kepercayaan ini kita blok semua. Nah, setelah kita blok semua data itu yang dari kepercayaan itu, lalu kita copy terlebih dahulu. Nah, setelah kita copy nih datanya, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS lagi. Nah, untuk menghilangkan data sebelumnya kita klik file, terus kita klik new, sama kita klik data. Nah, data yang sebelumnya akan hilang, lalu kita klik kanan, terus kita klik paste with variable. Nah, udah ada data baru yang dari kepercayaan tadi, lalu kita klik analyze, kita klik correlate. Kita klik analyze, kita klik correlate, baru deh kita klik bivariate setelah correlate tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan nilai X dari X1 sampai total skornya ke variabel tersebut. Kita pindahkan dulu satu-satu dia. Nah, kalau kan udah nih kita masukin tuh satu-satu dari X1, X2 nya, X3, X4, terus X5, terus total skornya. Nah, kalau udah semuanya baru deh kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini, untuk menentukan data kita valid atau tidaknya, kita lihat pada nilai SPSS. Jika nilai SPSS-nya besar daripada tabel, maka pertanyaan kita itu dianggap valid. Tapi jika nilai tabelnya lebih besar daripada SPSS, maka pertanyaan kita tidak valid. Maka dianjurkan untuk mengganti pertanyaan. Nah, jika salah satu nilai lebih kecil dari tabel, maka wajib untuk mengganti pertanyaannya. Selanjutnya kita klik analyze. Nah, setelah kita klik analyze, lalu kita klik scale. Setelah scale tersebut kita klik variability analyze. Nah, kalau diklik variability analyze, lalu kita pindahkan saja X1 sampai X5 ke item. Tidak usah dimasukkan total skornya. Seperti X3, X4 sampai X5 saja, karena kita akan menguji data variabilitas. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah,
kalau nilai di SPSS-nya besar, maka dia reliabilitas. Signifikannya ya, kalau di SPSS itu besar, maka itu dikatakan reliabilitas. Nah, kalau udah, langsung saja kita masuk lagi ke aplikasi Excel untuk mengunci data pada bagian keamanan. Nah, kita blok semua data dari keamanan tersebut, lalu seperti biasa kita copy. Kalau udah, kita masuk lagi ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, untuk menghilangkan data sebelumnya, kita klik file, klik new, dan klik data. Nah, kalau datanya udah hilang, baru kita klik kanan, lalu kita klik paste with variable. Maka data dari keamanan tadi sudah tersedia. Lalu langsung aja klik analyze, lalu klik correlate. Nah, setelah itu kita klik bivariate, lalu masukkan dari nilai X1 sampai total skor ke variabel. Karena kita akan menguji data validitas, maka total skornya harus dimasukkan ke variabel. Nah, kalau semua nilai X sudah masuk ke variabel tersebut, baru kita klik bagian yang terakhir, yaitu kita klik OK terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah ngeklik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, langsung saja kita lihat pada nilai signifikannya. Kalau nilai di SPSS lebih besar daripada tabel, maka pertanyaan itu dianggap valid. Tapi kalau nilai di tabel lebih besar daripada di SPSS, pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Nah, kalau udah, langsung saja kita klik analyze lagi, kita klik scale. Nah, kalau sudah, kita klik reliability analyze, karena kita akan menguji data reliabilitas. Nah, kalau menguji data reliabilitas, kita hanya perlu memindahkan X1 sampai X5 saja ke item, tidak perlu memasukkan total skornya. Nah, kalau sudah masuk dari X1 sampai X5, baru kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita lihat signifikannya. Kalau nilai signifikannya itu besar di SPSS daripada di tabel, maka itu disebut dia reliabilitas. Nah, kalau udah, kita kembali ke aplikasi Excel, kita klik pada bagian layanan, karena kita akan menguji data validitas dan reliabilitas pada bagian layanan. Nah, kita copy dulu semua data pada bagian layanan, lalu kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa, kita hapus dulu data sebelumnya, kita klik file, kita klik new, lalu kita klik data, maka data sebelumnya akan hilang. Nah, kalau data sebelumnya sudah hilang, maka kita klik kanan, lalu kita klik paste with variable. Nah, data dari layanan tadi akan tersedia. Nah, kalau udah, sudah seperti ini, lalu kita klik analyze, lalu kita klik correlate. Nah, setelah itu kita klik bivariate. Nah, seperti biasa, kita masukkan dari X1 sampai total skornya ke variabel, karena kita akan menguji data validitas. Nah, kalau semua X dan total skor sudah masuk, lalu baru kita klik OK. Nah, kalau udah, maka kita lihat untuk menguji datanya valid atau tidak, maka kita lihat data dan nilai SPSS-nya. Jika nilai SPSS lebih besar daripada tabel, maka pertanyaan itu dianggap valid. Lalu kita klik analyze lagi, kita klik scale. Nah, setelah itu kita klik reliability analyze. Nah, kalau sudah, kita masukkan dari nilai X1 sampai X5 saja ke bagian item, karena kita akan menguji data reliabilitas. Kalau menguji data reliabilitas, tidak kita masukkan total skornya. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita lihat pada nilai signifikannya. Kalau nilai di SPSS lebih besar signifikannya daripada tabel, maka itu dianggap data itu reliabilitas.